Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam lestari dan budaya. Jumpa lagi dengan Wong Luyur Channel 999. Kali ini Wong Luyur Channel akan mengisahkan legenda pusaka Kiai Sengkelat keris yang bisa usir wabah penyakit dari Majapahit. Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel Wong Luyur, dan yang belum mohon dukungannya dengan cara ketik tombol subscribe, like, dan komennya. Oke, langsung saja kita ulas ceritanya. Kerajaan Majapahit pada suatu ketika dilanda wabah penyakit atau pagebluk. Banyak kalangan rakyat jelata menjadi korban di lingkungan istana, baik para sentana dan abdi dalam juga banyak yang menjadi korban. Penyakit aneh tidak diketahui dari mana datangnya, juga penyebabnya, dari kekuatan apa tiba-tiba mewabah menelan banyak korban jiwa. Dalam abad Demak dikisahkan mereka yang pagi sakit sorenya meninggal, begitu juga sebaliknya, sore hari terserang sakit, paginya sudah membujur jadi jenazah. Mengapa ini terjadi? Karena adanya aura negatif keris Kiai Condong Campur yang konon dibuat dari besi yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus dan makhluk hitam. Kata Mashud Thoyib Adiningrat, pemegang Kedaton Jayakarta, mengutip, pada masa itu sebenarnya keris ini dibuat untuk mengatasi perselisihan di antara golongan atas yang terdiri dari anggota kerajaan bangsawan dan orang kaya dengan golongan bawah yaitu rakyat jelata. Karena itulah dipanggil sekitar 100 orang empu, orang bijak pembuat keris, untuk membuat satu keris pemersatu bangsa. Keris istimewa tersebut dibuat dari bahan yang diambil dari berbagai daerah dan dinamai Kiai Condong Campur. Nama tersebut dipilih sesuai dengan tujuannya. Condong yang berarti mengarah, sedangkan campur berarti menjadi satu atau persatuan. Sebulan setelah kena itu disimpan di ruang pusaka keraton di wilayah kerajaan Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terjadilah wabah penyakit sampai pagebluk. Wabah kali ini jauh lebih ganas dan berbahaya daripada yang sebelumnya pernah terjadi. Pada kejadian wabah pagebluk yang sebelumnya pernah terjadi sebagai ritual gaib dan keagamaan diselenggarakan, namun wabah tersebut tidak juga mereda. Tetapi setelah keris Kiai Nogososro dikeluarkan dari sarungnya dan diarak keliling keraton, barulah wabah itu mereda. Kesaktian keris Nogososro berhasil mengatasi wabah yang terjadi. Tetapi kali ini, sekalipun berbagai ritual gaib dan keagamaan telah juga dilakukan dan keris-keris Nogososro telah dikeluarkan dari sarungnya dan diarak keliling keraton, wabah tersebut tetap saja tidak mereda. Bahkan semua pusaka keraton juga sudah dikeluarkan
dikeluarkan, tapi wabah tersebut tetap juga tidak mereda. Pada wabah kali ini, Putri Ayu Sekar Kedaton ikut jatuh sakit. Sudah banyak ahli tabib dari penjuru negeri dihadirkan untuk menyembuhkan sang putri, namun tidak ada yang menampakkan hasil. Bahkan setiap malam tiba sakit, sang putri semakin menjadi-jadi. Sang Prabu menugaskan segenap abdi dalam untuk bergiliran menjaga sang putri, khususnya di malam hari. Dikisahkan setiap malam keris Kyai Condong Campur keluar dari tempat penyimpanan sehingga menimbulkan wabah penyakit di kerajaan Majapahit yang menyerang banyak orang, termasuk permaisuri Prabu Brawijaya. Drawati, masyarakat Majapahit pun menjadi gempar. Pada saat terjadi seperti itu, kerajaan Demak di bawah pemimpinan Raden Fatah yang sesungguhnya masih keturunan Majapahit ini memberi bantuan dengan mengirim keris Kyai Sengkelat. Keris inilah yang bisa mengalahkan Kyai Condong Campur, paparnya. Keris Kyai Sengkelat taklukan Condong Campur. Keris Kyai Sengkelat dibuat oleh Empu Supo Madrangi alias Raden Joko Supo. Raden Joko Supo mewarisi kemampuan ayahnya yang dikenal sebagai empu hebat dari kerajaan Majapahit yang hidup di sekitar abad ke-15. Sebelumnya ia beragama Hindu dan setelah bertemu serta berdialog dengan Sunan Kalijaga kemudian masuk Islam. Dirinya pun menjadi empu kesayangan Sunan Kalijaga, bahkan dinikahkan dengan Dewi Rasawulan, adik dari anggota Wali Songo ini. Semua empu Supo yang bertugas membuat keris ini bingung karena Sunan hanya memberi logam sebesar biji asem sebagai bahan mentah. Seakan tahu keraguan sang empu ketika mau ditempa, tiba-tiba bahan mentah itu menjelma menjadi bukit. Toh akhirnya jadi juga sebilah keris bereluk 13 dengan tangguh Majapahit. Sebenarnya Majapahit saat itu sudah memiliki satu keris yang dianggap sakti, mandraguna. Keris itu bernama Nogososro Sabu Inten, merupakan salah satu keris legendaris yang dibuat oleh seorang empu sakti mandraguna bernama Empu Kinom. Keris Nogososro merupakan keris tersakti yang bisa membantu melegendakan kekuasaan seseorang. Kekuatan yang dimiliki keris ini digadang-gadang mampu menaklukkan jagat kayangan apabila mengamuk. Namun kemampuan Nogososro ternyata tidak dapat mengalahkan Condong Campur yang tengah mengamuk saat itu. Keris Condong Campur sedang melintasi langit Majapahit. Melihat itu maka tampillah keris Nogososro. Mereka bertarung di udara pada malam hari dan akhirnya Nogososro kalah. Akhirnya Empu Supo Madrangi mengeluarkan keris Kyai Sengkelat dari sarungnya. Dengan cepat kilat keris Kyai Sengkelat menerjang Kyai Condong Campur sehingga patah menjadi dua. Setelah kejadian itu, wabah Pagebluk yang menyerang Majapahit mereda dan sang putri pun berangsur-angsur pulih kesehatannya. Sementara itu, saat ingin
dihancurkan dengan cara dibakar hingga warnanya menjadi merah membara. Tiba-tiba keris condong campur melesat ke angkasa dan menjelma menjadi lintang kemukus yang disaksikan banyak orang. Dari situlah lintang kemukus dianggap sebagian masyarakat Jawa sebagai pertanda akan datangnya suatu bencana, kerusuhan, kekacauan, perang, kelaparan, kematian, atau wabah penyakit. Tentunya bagi masyarakat modern, cerita tentang keris yang saling terbang dan bertarung menjadi sulit masuk logika. Bagaimana mungkin warangka sarung terbang di malam hari dan bertarung satu sama lain? Memang cerita keris Kyai Sengkelat bisa menjadi sebuah lambang kejadian yang saat itu terjadi, sehingga kita bisa mengetahui kondisi yang dialami sebuah generasi. Keris condong campur cenderung pada padu dimaknai sebagai golongan bangsawan yang ditengahkan kian bobroknya kerajaan masih hendak menjaga kekuasaannya di Majapahit yang kian menjemuk pemaksaan kehendak yang mereka lakukan mendapat perlawanan. Apalagi saat itu diupayakan adanya persatuan dan pembaruan condong campur antar golong, tetapi yang kemudian terjadi hanyalah pembaruan semu di permukaan saja, padahal sesungguhnya tidak terjadi pembaruan dalam kehidupan masyarakat. Kaum saudagar dan golongan kaya baru di kota-kota pelabuhan dilambangkan oleh Nogososro sabu inten bersabu permata, terus mendorong berbagai tata nilai baru yang terbuka. Secara politik mereka masih kalah. Tidak berhasilnya upaya pembaruan ini sesungguhnya disebabkan ketidakinginan para pemilik modal untuk melakukan pembaruan tersebut dan khawatir akan terganggunya kepentingan mereka. Desakan golongan ketiga yakni rakyat banyak yang jengkel nantinya melihat karut marut negara dilambangkan oleh sengkelat sekeliling. Ati mengakhiri kerajaan ini, dukungan rakyat dialihkan pada Trah Brawijaya cabang Raden Patah yang telah memeluk Islam di Demak. Ketika kerajaan Majapahit sudah mencapai masa kejayaannya, memang terjadi banyak sekali perbedaan heterogentas di negeri itu. Heterogenitas ini menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat, baik dari aspek agama, budaya, kasta, dan sebagainya. Paling tidak ada dua golongan yang memiliki peradaban perdagangan sangat tajam pada masa itu. Golongan pertama yaitu golongan pemilik modal pedagang dari pejabat. Golongan kedua yaitu golongan masyarakat bawah yang kecewa dengan kondisi yang mereka alami, seperti keterpurukan nasib, tekanan hidup, dan penindasan. Kisah antara keris Kyai Sengkelat dan condong campur memang bisa dimaknai
berbeda-beda oleh setiap orang, tapi pada letaknya kerajaan Majapahit yang pernah begitu jaya akhirnya harus runtuh. Oke, itulah sedikit cerita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari Wong Luyur Channel 99, salam rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan kurang apapun yang kita ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.